Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita lanjutkan tutorial pemrograman web kita dengan teknik video dan MySQL ya. Masih bersama saya Muhammad Erfan di channel banghaji.com. Jangan lupa di-share kepada teman-teman semua, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama ya. Baik, di video sebelumnya kita sudah belajar untuk menambah data ya, data jenis dan juga data ruangan. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan data yang punya relasi ya, jadi data barang dan juga data inventaris. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan untuk penambahan dua tabel ini di satu video ini ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya ininya struktur tabelnya ya. Jadi ada 3 field yang akan diisi untuk data barang ya, yaitu barang nama, barang keterangan, dan jenis ID. Ini nama-namanya yang dikirim nanti juga ini ya di dalam formnya. Lalu kita lanjut saja ke sini ya, ke aplikasi ini, ke data barang, nanti tambah barang. Tapi sebelumnya kita lihat iklan dulu ya. Silicon Tunton video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentang informasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghaji.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas 1 kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah 2 kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Ya, jadi kita buka aja filenya ya, file barang, karena kita sudah bikin linknya ya untuk barang add. Nah, kita save as saja dari ruangan ya, dari ruangan add. Kita buka filenya ya, ruangan add sama ruangan save nih, dua-duanya kita buka deh sekalian. Oke, mana dia? Sebentar. Ini ya. Oke, ini dia. Ini ada ruangan add dan ruangan save ya. Kita sesuaikan dulu ya, tambah ruangan menjadi tambah barang ya. Sebentar, saya kecilkan video saya, sepertinya ini menutupi ya. Oke, tambah barang. Nah, ini kembali ke link barang ya. Lalu ini kembali udah benar. Lalu ini lanjut lagi ke form. Metodenya post ya. Ini bukan ruangan tetapi barang. Kemudian di sini nama barang. Nama barang singkat aja ya namanya. Di sini name-nya adalah barang nama, required harus diisi ya. Nah, kemudian ada tambahan ya. Kita tambahnya di sini. Ini di blok dulu, kemudian di duplikat, di Ctrl D di bawahnya. Keterangan barang. Keterangan barang ini bukan input, tetapi text area ya. Jadi gini. Tag-nya adalah text area. Nah, ini kalau mau belajar tentang HTML-nya ya, yang bikin form segala macam ini, silahkan nanti dilihat di blog saya di sini ya. Nanti bisa di tutorial belajar series. Di sini ada seri HTML. Ini lengkap semuanya ya. Di sini ada untuk membuat formulir nih ya. Nanti silahkan dilihat ya untuk lebih jelasnya. Baik, kita lanjut ke codingnya. Oke, jadi text area ya, kemudian name-nya tetap harus ada. Name-nya sama dengan barang keterangan ya. Nah, seperti itu. Lalu langsung ditutup dulu nih. Slash text area. Ini jangan di-enter ya, di antara tag pembuka dan penutupnya ini. Ini tag penutup, langsung disambung nih. Ini kan pembuka di sini, ini penutupnya ke sini. Ini langsung disambung ya, jangan dipisah. Karena kalau dipisah nanti akan ada spasi atau enter dan sebagainya ya. Nah, ini harus diisi. Nah, kita kasih nama ini sini required ya. Required. Nah, seperti itu. Nanti kita atur
lebar-lebarnya ya, tapi nanti dulu ya. Kemudian yang terakhir di sini di bagian berikutnya adalah jenis barangnya ya, jenis barang. Nah, jenis barang ini yang saya katakan berelasi tadi, kita harus ngambil dari tabel ini ya. Kan jenis ID nih. Nah, ini FK ya, foreign key dari jenis. Kita harus baca dari tabel jenis ini. Caranya gimana? Kita masukkan di sini ya. Ini saya hapus. Kita masukkan dulu di sini untuk menampilkan pilihan drop down. Jadi kalau diklik ke bawah gitu dia. Namanya adalah select ya. Select, kita kasih nama adalah jenis ID kan tadi ya. Jenis ID, kemudian ini required juga. Ya, pokoknya harus dipilih, nggak bisa enggak gitu ya. Lalu ditutup dulu dengan select. Select. Ya, ini nanti bikin drop down ya. Nah, isinya pilihannya option, kemudian value harus ada. Nah, nanti sini pilih jenis. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang ini yang dipilih, dia tidak akan bisa disimpan nanti ya, karena value-nya kita kosongin. Nah, ini saya bikin dua ya, saya duplikat dua. Jadi misalnya di sini tes, misalnya gitu ya. Oke, saya save dulu. Jadi yang di atas tadi ada nama barang, kemudian keterangan barang, tipenya adalah text area di sini ya. Lalu jenis barang ini berupa select, yaitu drop down ya. Adapun tombolnya tetap seperti ini, saya simpan dulu. Saya ke tampilannya ini, yang barang saya refresh, lalu saya klik tambah barang. Oke, nggak ada katanya ya, yang bener nih. Padahal kita sudah bikin tadi ya, jangan-jangan salah nih. Oh, ruangan add masih, sorry ya. Nah, ini ya, harusnya di save as tadi ya. Oke, saya Ctrl A aja yang ini. Saya copy dulu. Yang ini saya backin semua. Terus saya undo dulu ya semuanya. Nah, ini yang di video sebelumnya saya katakan hati-hati karena boleh jadi mengubah yang ini ya. Tampilannya malah jadi rusak. Oke, ini udah kembali ya. Saya save as yang ini. Pastikan balik dulu tadi ya. Save as dulu, lalu kasih nama barang add. Nah, baru di enter. Nah, karena saya sudah ngopi tadi, ini saya hapus. Saya pastekan saja di sini ya. Jadi tadi tambah barang sudah betul semuanya. Keterangan barang, jenis barang. Oke, dah ya, saya simpan. Yang ini saya refresh. Saya klik tambah barang. Nah, tampilannya gini ya. Ada nama barangnya, keterangan barangnya apa, jenisnya dipilih. Nah, ini yang saya katakan drop down ya. Oke, lalu ada tombol jenis. Nah, sekarang yang jenis barang ini kita harus ambilkan datanya, harus muncul dari sini. Ini jumlah jenisnya tadi itu ada berapa nih? Ada 6 ya, yang setelah kita tambah di video sebelumnya. Nah, ini harus tampil di sini. Tampil di sini. Nah, gimana caranya? Yuk kita coding. Nah, sini ya. Jadi saya masukkan, kita pakai kode PHP dan SQL di sini ya. Oke, seperti ini. Saya masukkan di sini aja ya. Misalnya $key aja ya, sama dengan itu ya kemarin ya. Kemudian langsung saja saya prepare kayak gitu. Nah, di sini perintahnya ya, saya ambil langsung select bintang ya, all ya, from. Nah, jenis itu namanya apa tadi ya? Select all from, nama tabelnya jenis gitu ya. Nah, perlu diurutkan apa enggak? Urutkan aja ya berdasarkan namanya, ascending gitu ya. Baik, kita kembali ke sini. From jenis. Nah, order by jenis underscore nama ASC, ascending ya. Nah, lanjut. Di bawahnya di $key-nya kita execute aja. Execute. Nah, lalu diulang nih di while ya, ini pakai dalam kurung. Kemudian di sini ada begin dan end, yang end-nya harus kita pindah ke bawah ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini yang end ini. Yang end ini di-cut, taruh di sini.
Oke, jadi yang akan diulang adalah yang ini ya, yang option yang ini. Nah, yang di while yang mana itu? Yang di while adalah kita simpan hasilnya ke $R ya, result ya. Yang diulang yang mana? Yang key ya. Yang key kemudian di patch dalam bentuk objek ya. PDO kemudian patch obj objek ya. Oke, seperti itu. Nah, cukup sampai sini. Ini tadi datanya ada 6 ya. Mestinya tes ini kalau kita coba tampilannya harusnya berulang 6 kali ya. Kita coba lihat di sini. Ini saya refresh. Harusnya ini ada 6 ya. Nah, ini benar ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, baru namanya kita masukin. Nah, di value harus ada. Karena jenis ID itu yang akan dikirim nanti ke dalam variabel lalu ditangkap oleh barang shape nanti ya. Nah, ini adalah $R kemudian jenis ID ya, jenis underscore ID. Nah, yang di sini yang tes ini namanya ditampilkan sama dengan $R kemudian objeknya bernama jenis nama. Oke, kayak gitu ya. Coba perhatikan, hati-hati jangan sampai salah. Ini timer ya, jangan sampai jangan ikut diketik ya. Ini timernya apa namanya, stopwatchnya ya, jangan diinikan, jangan ikut diketik, mudah-mudahan tidak menghalangi juga itu. Oke, saya refresh ya. Nah, ini sudah muncul urutannya juga berdasarkan namanya secara ascending ya, dari abjad yang paling awal sampai dengan yang terakhir seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita ketik nama barangnya, lalu keterangan barangnya apa, pilih jenisnya, lalu klik tambah gitu ya. Nah, kita sekarang bikin untuk tambahnya ya. Kita nge-save dari ini ya, yang ruangan save ini kita save as. Hati-hati loh ya, tadi salah saya. Ini di save as menjadi barang save. Oke, barang underscore save ya, saya save. Oke. Nah, tadi namanya apa aja? Sekali lagi kita kembali ke sini. Pertama barang nama, lalu barang keterangan, lalu jenis ID ya. Oh ya, satu, ini lupa nih. Ini kan tampilannya gini nih. Ini bisa diperlebar atau ditinggiin kolomnya. Cara ngesetnya di sini ya. Nih, di sini kita misalnya pakai kolomnya mau berapa? Nah, misalnya pakai kolomnya 40 misalnya ya. Kemudian jumlah barisnya berapa? Rows. Nah, rows misalnya 5 ya. Ini siapa tahu aja panjang ceritanya ya, panjang isiannya. Oke, saya save. Ini saya refresh dulu ya. Ini kan tampilan awal nih yang tanpa di set calls dan row-nya ya. Sekarang yang sudah di set. Oke, jadi lebar gini ya. Ini 5 baris, kesananya 40 kolom ya. Baik, saya kira itu. Kita lanjut ke shape-nya ya. Tadi ada, saya bikin 3 ya. Yang ini semuanya post. Pertama barang nama, terus barang keterangan ya, barang underscore keterangan, lalu yang ini adalah jenis ID, jenis ID. Nah, ini kita sesuaikan saja. Ini saya kasih nama BN, yang ini BK, yang ini JI ya. Ya gitu aja lah biar enak ya. Nah, lalu disimpan. Nyimpannya gimana? Insert into barang. Insert into barang ya. Nah, karena barang itu ada ID ya yang tidak perlu kita isi, maka saya masukin gini aja. Barang nama, kemudian saya sebutkan saja di sini ya, yang diisi saja. Barang underscore keterangan, kemudian field berikutnya adalah jenis underscore ID. Value-nya kita samakan dengan yang ini ya, tapi ini dibuatin dulu, tambahin 1, yaitu yang pertama BN, BK, dan JI. Nah, yang itu semuanya mewakili ke variabel BN, variabel BK, dan variabel JI ya. Di sini juga ditambah 1 ya. Ini BN, BK, lalu 1 lagi yaitu titik 2 JI gitu ya. Oke, saya save.
Saya kembali ke sini, ke tabel barang dulu ya. Ini seperti ini. Ini kan yang ditampilkan di sini kan nama jenisnya ya. Harusnya nanti juga nama jenis yang tampil di sini. Ada nama, ada keterangan sama meja. Meja jenis ya. Oke, sekarang saya tambah. Saya bikin di sini nama barangnya adalah misalnya nih lampu, jenisnya lampu ya. Jenisnya lampu dulu deh. Lampu, kemudian di sini merkuri misalnya 50 watt, misalnya gitu ya. Merkuri 50 watt. Nah, ini misalnya keterangan lampu penerangan panggung misalnya ya. Oke, cukup seperti itu. Kita coba simpan ya. Kita coba simpan, kita klik tambah. Teng. Oh, salah ya. Ini kembali ke ruangan ya. Harusnya ke barang kan ya. Oke, klik barang. Datanya memang sudah masuk, cuman salah kembalinya ya. Merkuri tadi lampu penerangan panggung, ini lampu. Oke, kita perbaiki dulu yang di sini. Barang save nih. Nah, ini lupa nih yang ini. Ini barang ya. Keterangannya lalu ke sini barang PHP. Oke, save lagi, kita tambahkan lagi datanya, tambah barang, harusnya balik ke sini. Tambah barang. Nah, saya pilih jenisnya dulu biar enak ya. Jam dinding. Misalnya quartz. Apa sih? Quartz 30 in misalnya ya. Itu. Jam dinding analog misalnya gitu, tipenya jam dinding. Saya klik tambah. Oke, sudah masuk ya. Quartz 30 in, kemudian jam dinding keterangannya, lalu jenisnya adalah jam dinding. Baik, itu dia bagaimana caranya kita menambahkan data barang yang ada relasinya kepada jenis barang ya. Nah, kita langsung saja ya. Meskipun sudah 17 menit, kita lanjutkan untuk inventaris ya. Jadi buat nambah inventaris, nanti sekalian tuh kalau edit kita ngedit gitu ya. Ini memang bukan CRUD saja ya, tapi baru ini yang C-nya. Kemarin kita sudah R-nya, delete-nya juga sudah ya. Oke, sekarang inventaris nih. Inventaris, kita lihat dulu tabelnya. Inventaris itu hanya ada 3 juga. Ada 3. Ini bahkan barang ID, barangnya dipilih ya. Jadi pakai drop down seperti tadi, kemudian ini isian, kemudian ini juga drop down. Enak ya. Nah, kalau gitu kita save as saja dari yang barang ini ya, yaitu jadi inventaris. Yuk, kita lanjut ke sini. Oke, barang add ya. Barang add saya save as, jangan sampai lupa lagi, menjadi inventaris add. Inventaris underscore add. Betul ya, inventaris add. Oke, tambah inventaris. Ini inventaris. Ada nggak bang cara yang paling cepat buat ngubah yang sama-sama gini? Ada, menggunakan find and replace ya. Tapi saya lebih senang ngetik masalahnya, biar lancar ya. Inventaris save tujuannya. Kemudian di sini ini barang ya, bener gak sih? Tabelnya barang ya, betul, barang, kemudian isian. Tapi bukan seperti itu ya. Ini kan isian nih. Kita balik ya. Jadi ini dihapus dulu. Yang keterangan tidak dipakai. Nah, jenis barang ini kita copy aja di ke atas. Yang dari sini ya. Dari astagfirullahaladzim. Masih video muka saya aja dari tadi. Sorry banget. Sorry banget ya. Kita ulang saja dari sini. Ada 2 menit atau 3 menit ya, sudah tadi ya. Oke, jadi inventaris sekali lagi ini adalah ini otomatis nanti, kemudian ini yang kita isi. Kita pilih, isi, pilih gitu ya. Nah, tadi di save as dari file ruangan barang add ya, dari barang add ini dirubah, di save as dulu menjadi inventaris add, lalu ini disesuaikan di sini, ini disesuaikan juga, kesininya juga, selanjutnya yang ini tadi ada yang dihapus ya, yang dihapus yang untuk keterangan barang tuh dihapus,
Nah, sekarang begini nih, yang dari sini kita blok sampai sini, ini di copy ya. Ctrl C, lalu saya taruh di sini nih, di depan nama barang. Sini ya. Jadi yang pertama kali adalah jenis barang. Nah, ini jadi nama barang. Nah, kemudian yang bawah ini jumlah barang. Itu dulu ya. Lalu yang ini adalah ruangan. Nah, gitu ya. Ruangannya mana? Kita balik ke atas. Aduh, mohon maaf banget ya tadi ya. Yes, di sini adalah barang ID. Oke, kalau gitu agak cepat. Ini key 1 ya, kita kasih ya. Kenapa? Karena nanti ini semuanya jadi key 1 R1 R1 ya. Karena akan ada satu lagi di bawah yang sama nanti. Jadi bahaya kalau dia terjadi sama ya. Nah, select all from barang ya. From barang, order by barang nama. Kita pakai barang nama aja, ascending ya. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke sini R1. Bukan jenis ID tapi barang ID yang akan dikirimkan ke tabel inventaris. Lalu di sini barang nama. Nah, seperti itu ya. Sudah, ini di save as dulu, di save dulu. Lalu jumlah barang ini inputan. Nama fieldnya apa ya? Nama fieldnya inventaris underscore KTY. Inventaris underscore KTY. Nah, ini harus diisi ya. Nah, kemudian ruangan. Nah, ini ruangan ID ya. Ruangan ID ini kita jadikan key 2, ini key 2, ini R2, key 2, hati-hati ya. Ini ruangan order by namanya ya. Order by ruangan nama. Lalu kita masukkan di sini nih R2, perhatikan. Barang ID. Kok barang ID, ruangan ID. Aduh, sering salah ya. 2 ruangan nama. Ruangan nama, kemudian kita save dulu, kita lihat dulu tampilannya di sini ya. Jadi di inventaris kalau ditambah, nah gini ya. Ini salah ya. Oh, ini belum kita rubah nih di halaman inventaris, sorry ya. Halaman inventaris tambah inventarisnya bukan ke inventaris add, ini masih barang add ya. Kita buka dulu inventaris. Wah, berarti di video berapa tuh lupa ya. Oke, ini inventaris add. Inventaris underscore add. Oke. Udah, tutup aja yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, refresh dulu. Nah, ini kalau diklik, oke, ada masalah nih ya. Notice. Oke, ini juga, ini berhasil ya. Ini berhasil, tapi yang ini pilih jenis salah ya. Bukan jenis, harusnya ruangan sama ini. Cuma nama fieldnya ada yang salah nih. Kita lihat. Inventaris add itu pertama bukan pilih jenis, tapi pilih barang. Tuh ya. Ini ada barang ID required, lalu key 1 koneksi, prepare. Select all from barang, order by barang nama. Kita cek di sini barang nama ada ya. Terus di sini kelanjutannya ini ada key 1 R1 paste object, value-nya R1 barang ID. Oh, ini ada R saja di sini, harusnya R2 nih karena dia nggak kenal itu. R2 R1 ya. R1 barang nama. Oke, simpan dulu. Ini kembali ke sini, kita refresh. Wah, ini baru bener ya. Oke, jadi pilih barang. Waduh, ketinggalan lagi yang ini. Pilih jenis. Oke, balik lagi. Pilih jenis, ini pilih ruangan. Oke, seperti itu. Balik ke sini, di refresh lagi. Ini barangnya udah muncul ya. Tadi yang jam sama lampu udah kita masukin di sini pilihannya. Lalu jumlah barang bisa diisi nanti angkanya. Lalu di sini sudah ada ruangannya, diurutkan berdasarkan huruf ascending ya. Nah, jumlah ini bisa kita kecilin nih ukurannya ya. Itu jumlah. Ini bisa kita tambahin di sini boleh ya, atau di belakang sini juga bisa ya. Yaitu size. Size-nya mau berapa? Misalnya 5 gitu ya. Di save saja, kita kembali ke tampilan ini, di refresh. Nah, jadi lebih kecil ya. Kemudian
tipenya bisa pakai number nih, misalnya gini ya, karena kan harus angka tuh isiannya. Nah, pakai number, di refresh. Nah, ini bisa nih. Nah, bisa pilihan, tapi ininya geser gitu ya, kan ya, dia otomatis ya. Oke, nggak masalah, itu kita biarkan saja. Jadi yang penting adalah kita mau nge-save ya. Oke, ini tadi untuk ruangan ID ya. Baik, kita cek kembali dari atas. Tipenya POS ya, ini metodenya POS. Kemudian menuju ke inventory save. Kemudian ada barang ID yang akan dikirim. Lalu yang selanjutnya ada inventaris KTY dan juga ruangan ID ya, yang akan ditangkap di inventaris save. Nah, inventaris save-nya kita ambil dari barang save. Perhatikan, klik kanan di save as menjadi inventaris save. Inventaris save ya. Oke, saya save. Nah, ini kita sesuaikan. Tadi ada barang ID. Kemudian apa tadi? Inventaris KTY. Inventaris KTY, quantity maksudnya. Lalu di sini ruangan ID. Ruangan ID ini kita singkat jadi BI. Ini IQ ya. IQ kok satu. IQ, kemudian ini RI. Oke, beda-beda ini. Simpan, insert into inventaris. Lalu namanya adalah barang ID. Inventaris ID kita nggak masukkan ya, karena dia nanti otomatis. Kemudian inventaris KTY. Lalu di sini ada ruangan ID ya, value-nya kita inikan, sesuaikan BI, terus IQ, IQ, lalu di sini RI ya. Sini juga BI, IQ, RI, IQ, BI. Oke, ini juga jangan sampai lupa. Ini kembalinya ke inventaris ya. Inventaris sudah 27 menit ya. Oke, saya save, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita coba simpan datanya, tapi saya balik ke sini dulu. Oke, tambah inventaris ya. Saya mau masukin barangnya yang Mercury ini yang baru ya. Jumlahnya saya pilih ada 2 ya. Lalu di ruangan mana? Di ruangan auditorium ya. Saya klik tambah. Oke, berhasil ya. Oke, auditorium, nama ruangannya. Terus ruangan itu tidak digunakan ya. Nah, lalu di sini jenisnya lampu, yaitu barangnya Mercury. Keterangannya ini jumlahnya 2. Oke, di sini ada yang agak janggal gitu ya. Masa tidak digunakan tapi kok ditambah gitu ya. Nah, itu sebenarnya terserah saja sih ya. Terserah yang bikin program maunya gimana. Tapi kalau itu misalnya ingin supaya dia tidak tampil, kan boleh tuh ya, diklik tambah. Barang yang pakai status nih ruangan ya. Ada ruangan status kan. Jadi kalau misalnya ruangannya itu tidak dipakai, maka jangan ditampilkan, misalnya gitu ya. Itu bisa ya, bisa di sini ya. Jadi auditorium itu nggak tampil nanti harusnya, gitu ya. Nah, kalau kita mau masukkan seperti itu bisa, kita kembali ke inventaris add tadi, ke ruangan ID ini ditambah nih. Ya, select all from ruangan, kemudian di sini where ya, ruangan underscore status sama dengan ini pakai tanda petik seperti ini ya, 1. Oke, ini tambahannya ya. Jadi where sampai sini, ini tambahannya. Yang itu nanti akan menyebabkan pilihan yang ada di sini berkurang. Jadi yang hanya 1 aja. Kalau yang 1 aja kita lihat di sini yang 0 ya. Nah, nanti harusnya yang tidak tampil itu adalah lab digital sama auditorium. Kita coba refresh ya. Oke, ini tetap. Nah, yang ini berkurang. Tuh, gitu ya. Jadi hanya ada 3 yang tampil sesuai dengan data yang di sini. Yang
statusnya 1 gitu ya. Nah, boleh kita pakai yang ini ya. Jadi kalau ruangannya belum diaktifkan, maka ya nggak bisa dipilih buat inventaris kayak gitu ya. Oke, tapi ini karena sudah terlanjur tadi ya, sebagai studi kasus, ya oke lah. Kita tambah lagi ya. Barangnya misalnya jam yang ini ya, lalu di satu ruangan tuh ada 1 aja. Lalu ini di kelas bersama ditaruhnya, klik tambah ya. Seperti ini, ada kelas bersama, ruangannya digunakan, jam dinding jenisnya, nama barangnya ini, keterangannya dan jumlahnya 1. Oke, saya kira itu dulu ya. 30 menit. Waduh, ini videonya terlalu panjang sebetulnya ya. Tapi nggak masalah ya. Saya mohon maaf tadi ya, karena lupa saya mindah ininya, mindah apa namanya, scene-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan ini bisa menambah pengetahuan kita bersama. Kita ketemu di video selanjutnya, yaitu untuk mengedit data jenis, data ruangan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya juga data barang dan data inventarisnya ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap belajar ya, dan membagikan ilmu kepada siapapun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.